Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Female Hostel. Female Hostel diperankan oleh seorang pria yang bernama Kim Hyun Soo yang mengelola sebuah asrama untuk perempuan asing yang dijalankan oleh temannya yang merupakan seorang pria yang bernama Han Jung Ho. Asrama yang diurus oleh mereka berdua ini dipenuhi oleh wanita cantik. Di antara penghuni asrama ada wanita Jepang yang datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Wanita ini datang ke Korea karena sangat menggemari K-pop dan saudara perempuan temannya kebetulan juga ada di asrama ini. Lalu ada wanita keturunan Korea Amerika yang datang dari Los Angeles. Wanita-wanita cantik ini bersikap sangat blak-blakan dan selalu berbicara terus terang, sehingga Kim Hyun Soo dan Han Jung Ho menyukai mereka semua. Gimana kisah selanjutnya? Langsung aja sob, kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Wanita tersebut bernama Nosami. Saat itu ia sedang mencari tempat yang akan ia tinggali. Tak lama kemudian, ia pun menemukan sebuah asrama khusus wanita. Ia lalu masuk ke dalam tempat itu. Ketika telah masuk di dalam asrama tersebut, terlihat ada dua orang pria, di mana salah satu dari pria tersebut adalah pemilik asrama itu yang bernama Han Jeong, dan pria yang satunya lagi adalah teman Han yang bernama Kim Hyun. Ia bekerja sebagai penjaga di asrama tersebut. Mereka berdua lalu menjelaskan aturan di asrama itu. Ketika sedang menjelaskan, Han terlihat sedang menghayalkan Nosami. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita pun datang. Wanita tersebut bernama Ji-young, yang ternyata Ji-young akan tinggal juga di asrama itu. Mereka berdua kemudian menjelaskan lagi aturan asrama. Saat sedang menjelaskan, terlihat Kim yang menghayal sedang melakukan wig-wig bersama Ji-young, yang membuat senjatanya langsung berubah posisi menjadi mode on. Scene kemudian berlanjut. Kim pergi ke kamar Ji-young untuk mengecek keadaan di kamarnya. Namun ketika sedang mengobrol, Ji-young melihat senjata Kim yang sedang dalam mode on. Ia lalu menegurnya dan memegang senjata tersebut. Hal itu pun membuat Kim kaget dan bergegas keluar dari kamar Ji-young. Setelah itu, ia pergi ke kamar Nosami. Terlihat lampu kamar Nosami rusak. Ia kemudian menggantinya. Di sini Kim menghayalkan lagi tubuh indah Nosami yang membuat senjatanya berdiri tegak tepat di depan Nosami. Melihat hal itu, Nosami pun langsung tertawa. Karena malu, Kim menjadi tak fokus. Ia kemudian terjatuh di atas tubuh Nosami. Namun lagi dan lagi, Kim bergegas untuk keluar. Ia lalu pergi ke kamar mandi. Di sini, Kim melihat sebuah pakaian dalam wanita. Karena penasaran, ia lalu mengambil pakaian itu dan menciumnya sambil menghayalkan Ji-young dan Nosami. Dan tak lupa, ia melakukan olahraga 5 jari. Namun saat sedang melakukannya, tiba-tiba saja Han datang menegurnya. Scene pun berganti. Terlihat seorang wanita yang baru saja tiba di Korea. Wanita tersebut bernama Ji-yi. Ia merupakan adik Han pemilik asrama tersebut. Ji-yi kemudian pergi ke asrama kakaknya dan meminta untuk tinggal sementara di tempatnya. Setelah itu, Han mengajak seluruh penghuni asrama makan malam bersama. Mereka mengobrol bersama dan berkenalan lebih dalam lagi. Ketika telah selesai makan, Ji-yi kemudian mencoba merayu Kim. Namun karena iman Kim yang masih kuat, ia pun mengabaikan Ji-yi. Kim lalu menelepon Han dan mengeluhkan kelakuan adiknya, akan tetapi Han malah menyuruh Kim untuk menuruti semua keinginan adiknya. Hal itu membuat Kim menjadi kesal dan menendang pot bunga. Ia kemudian melanjutkan lagi pekerjaannya. Sementara itu, Nosami yang berada di dapur melihat kaki Kim yang terluka. Ia pun membantu Kim mengobati kakinya. Namun di sini, Kim mencoba melirik-lirik gunung Nosami yang membuat senjatanya berdiri lagi, tepat di depan Nosami. Melihat hal itu, Nosami tak tinggal diam. Ia langsung meraba-raba senjata Kim yang membuat iman Kim menjadi goyah dan tak bisa lagi menahannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan olahraga bersama. Scene berlanjut. Terlihat mereka semua sedang makan malam sambil mengobrol bersama. Di sini, Ji-young mengajak Han untuk pergi ke kamarnya.
Saat tiba di kamar, Jae-young lalu merayu Han. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung Netflix and chill bersama. Sementara itu, Kim yang baru keluar dari kamar mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Jae-young. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya. Ia pun melihat Jae-young dan Han yang sedang melakukan penanaman benih kehidupan. Namun tak lama kemudian, Ji juga datang mengintipnya, yang membuat Kim menjadi kaget. Ji lalu meminta kepada Kim untuk mengajarinya cara melakukan wig-wig. Akan tetapi, Kim menganggap kalau Ji hanyalah bercanda. Esok harinya, terlihat Kim yang sedang membersihkan dapur. Tiba-tiba muncullah Ji yang sedang mencari makanan. Kim yang melihat hal itu kemudian menawarkan Ji makanan. Mereka lalu makan bersama. Setelah itu, mereka kemudian minum sambil mengobrol. Namun di sini, Kim tak sengaja menumpahkan minumannya ke gunung Ji. Karena pakaiannya telah basah, Ji pun membukanya, yang membuat iman Kim kembali goyah. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Netflix and chill. Esok paginya, terlihat Kim dan Han yang sedang berada di dapur. Tiba-tiba, Ji datang mendekati Kim. Terlihat mereka berdua sudah semakin akrab dan mesra. Hal itu pun membuat Han menjadi curiga. Siang harinya, ketika Kim telah selesai membersihkan kamar Ji, Jae-young keluar dari kamarnya dan menarik Kim. Saat telah berada di dalam kamarnya, Jae-young langsung melepaskan celana Kim. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Netflix and chill. Malam harinya, terlihat Han datang ke kamar Nosami dan mengajaknya untuk minum. Ketika sedang minum bersama, Han pun mencoba merayu Nosami, namun ternyata Nosami mengerti kode yang diberikan oleh Han. Ia kemudian langsung mengangkat roknya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Netflix and chill. Esok harinya, terlihat Kim yang sedang mencuci piring. Ji lalu datang membantunya. Mereka pun bermesraan layaknya sepasang kekasih. Sementara itu, Jae-young yang ingin pergi ke dapur terlihat masih merasakan efek samping dari senjata biologis milik Kim. Di sini, ia melihat Kim dan Ji yang sedang bermesraan. Hal itu pun membuat ia cemburu. Scene berlanjut. Terlihat mereka semua berkumpul bersama sambil mengobrol. Setelah lama mengobrol, Ji meminta kembali ke kamarnya, namun ia memberikan kode kepada Kim. Saat mereka berdua telah berada di kamar dan bersiap untuk melakukan wig-wig, tiba-tiba saja Han datang. Hal itu pun membuatnya sangat marah kepada Kim. Akan tetapi, Ji berusaha meyakinkan Han kalau dia menyukai Kim. Han yang mendengar hal itu tetap tak bisa menerimanya. Ia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Kim tersinggung. Setelah itu, Han menenangkan diri atas kejadian tersebut dan memikirkan perkataannya terhadap Kim. Scene berlanjut, terlihat Kim yang akan pergi dari asrama tersebut. Namun Han mencoba menghadangnya, yang membuat Kim akhirnya tidak jadi meninggalkan asrama itu. Di akhir film, terlihat Kim dan Han telah berbaikan, di mana Han juga telah merestui hubungan Kim dengan adiknya, dan film pun selesai. Sekian sob video kali ini, terima kasih kepada kalian yang telah menonton, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Pedia Film. See you!